Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Saya Sally dengan NPM 102222037. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang bertemakan Big Data Analysis atau juga analisis data besar, yang merupakan sebuah analisis yang canggih. Kenapa bisa dikatakan canggih? Karena proses ini itu dapat memuat data yang cukup besar dan juga cukup rumit. Nah, nantinya juga dalam proses yang canggih ini dapat menghasilkan sebuah keputusan atau juga sebuah hasil dalam menentukan prediksi atau menentukan akan ada apa di masa depan. Dapat menentukan algoritma, juga dapat menentukan statistika, dan juga menemukan pola seperti itu. Pun dalam cara kerjanya, Big Data ini melibatkan analisis data tentunya juga melibatkan ilmuwan data dan juga profesional lainnya yang dapat membantu dalam prosesnya. Langkah pertama dalam proses analisis Big Data adalah mengumpulkan data, yakni mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti sensor, log komputer, media sosial, transaksi bisnis, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, data disiapkan dan juga diproses. Prosesnya seperti transformasi data, normalisasi, dan juga penggabungan data dari berbagai sumber yang sudah pada langkah pertama tadi kita kumpulkan. Nah, setelah diproses, berikutnya data kemudian dibersihkan. Dibersihkan di sini bukan semena-mena dihapus, tidak. Tapinya juga harus dicek, di cross check lagi apakah ada data yang rusak, ada juga data yang duplikat, atau datanya double gitu, dua, atau juga datanya tidak lengkap. Kemudian kalau kita sudah sortir, baru dilakukan penghapusan. Oh iya, dan juga data yang bersih atau proses ini tuh dapat sangat berpengaruh untuk step-step yang lainnya, karena berpengaruh dan sangat penting untuk memastikan keakuratan hasil analisis. Jika kita sudah tahu data ini bersih, step yang terakhir itu adalah menggunakan perangkat lunak analitik. Perangkat lunak ini sangat banyak sekali. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Teman-teman, ini nih yang saya maksud bahwa dalam proses analisis itu sangat banyak sekali teknologi yang dapat kita gunakan. Lihat, sangat banyak, bukan? Nah, kemudian kalau sebuah organisasi atau perusahaan ingin menentukan mereka ingin menggunakan teknologi apa, tentunya harus bergantung pada beberapa faktor. Contohnya seperti kebutuhan bisnis mereka ini apa, mereka tujuan menganalisis itu untuk apa, juga skala datanya, dan juga kemampuan sumber daya, serta IT, dan yang paling penting itu anggarannya. Ada 4 jenis dari analisis Big Data. Yang pertama, analisis deskriptif, yakni menggambarkan dan juga meringkas data secara statistik. Yang kedua, analisis diagnostik. Jadi harus mengetahui dan mencari tahu apa nih penyebab dari suatu kejadian masalah tersebut. Kita dapat menelusuri akar masalah atau faktor yang menyebabkan hasil tertentu dari data tersebut. Ketiga adalah analisis prediktif. Jadi di sini kita berbicara mengenai historis ya. Kita buka data historis untuk membuat suatu perkiraan atau juga suatu prediksi tentang peristiwa yang akan mendatang nantinya. Analisis preskriptif merupakan analisis terakhir dalam analisis Big Data dengan cara memberikan rekomendasi ataupun suatu tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisis. Nah, dalam analisis ini tuh berfokus pada data untuk menghasilkan solusi atau juga strategi yang optimal untuk suatu masalah. Sekarang kita berbicara mengenai manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah kecerdasan waktu nyata. Jadi waktunya itu real time, memungkinkan suatu perusahaan untuk merespon perubahan pasar, tren, atau juga kondisi bisnis dengan cepat tentunya. Yang kedua adalah keputusan yang lebih tepat. Tentunya dengan menggunakan analisis tadi, perusahaan itu dapat menganalisis data secara menyeluruh, dan tentunya ini dapat berkesinambungan dalam halnya mereka membuat suatu keputusan yang akan jauh lebih tepat. Ketiga adalah penghematan biaya. Kenapa bisa hemat? Pada intinya mereka tuh tahu langkahnya gitu, karena sudah ada analisis datanya nih. Jadi mereka tidak akan kewalahan atau juga kebingungan dalam menentukan suatu tindakan. Terakhir adalah pengoptimalan strategi bisnis. Jadi
kan sudah dilakukan analisis, otomatis mereka mengetahui seperti apa identifikasi, evaluasi, dan juga nantinya akan berkesinambungan dalam halnya mereka menangani resiko. Jadi mereka dapat mengidentifikasikan potensi resiko jauh lebih cepat, dan juga mereka dapat mengevaluasi nih dampaknya seperti apa, sehingga dapat secara cepat mereka melakukan tindakan pencegahan atau mitigasi yang sesuai. Kalau kita ambil benang merahnya, manfaatnya itu adalah untuk menentukan suatu keputusan. Secara sederhananya, kalau misalkan kita ingin menganalisis sesuatu, pasti ada sesuatu yang ingin kita capai, yakni adalah keputusan. Makanya secara garis besarnya, secara kesimpulannya, manfaat dari analisis big data itu adalah untuk menentukan atau untuk menghasilkan suatu keputusan. Lepas dari itu, tentunya dalam menggunakan teknologi ada saja tantangan yang perlu kita was-was ini, perlu kita tahu gitu. Yang pertama adalah tantangan mengenai aksesibilitas data dan juga keamanan data. Rentan sekali ya teman-teman kalau kita berbicara teknologi mengenai data. Karena apa? Karena tentunya data kita itu tersebar di berbagai sumber dan juga format, agar tentunya data kita ini tidak disalahgunakan oleh suatu pihak atau oknum yang tidak berkewajiban. Yang kedua adalah pemeliharaan kualitas data. Hanya saja itu sudah big data atau data yang sangat besar gitu. Makanya data yang sangat besar ini sering kali memiliki suatu masalah seperti kualitas, duplikasi, dan juga kesalahan atau juga ketidaklengkapan data. Makanya harus dipelihara, harus disortir, harus di cross check lagi, sehingga memilih alat yang tepat. Alat ini tuh adalah alat data yang sangat banyak, alat teknologinya, yang kemudian kalau misalkan ini berhubungan dengan poin yang terakhir mengenai suatu bakat, jadi kalau kita kurang paham, kurang kompeten pada bidangnya, pasti kita akan kesulitan gitu dalam memilih alat yang tepat tentunya. Nah, ini juga agak bahaya ya kalau misalkan kurang kompeten atau kurang berbakat pada bidang tersebut gitu. Karena analisis data ini memerlukan keterampilan dan juga keahlian khususnya dalam ilmu data, statistik, dan juga teknologi informasi. Karena tantangannya itu adalah memaksimalkan potensi data besar untuk keuntungan bisnis. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Berikut sudah saya jelaskan mengenai analisis big data. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih atas segala atensinya. Saya Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.